Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Situasi politik masih riuh pasca pencoblosan 14 Februari 2024. Yang ramai dipercakapkan adalah penggunaan hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang strategis yang punya dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Sejarah juga mencatat bahwa sudah ada hak angket yang dilancarkan oleh DPR. Yang agak kontemporer adalah hak angket soal Bank Senturi misalnya. Ada juga hak angket menyelidiki soal KPK. Kasus KPK ini bisa menjadi contoh di mana komisi independen, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menjadi sasaran dari hak angket. Dan itu berujung pada delegitimasi terhadap KPK seperti yang ada sekarang. Kata kuncinya memang adalah politik. Sejauh mana kekuatan politik itu bisa menggolkan angket terhadap pemilu 2024. Dinamika politik memang terbelah dalam beberapa aras. Aras yang atas, partai-partai politik, itu ada yang memperbincangkan soal hak angket, menyuarakan soal kecurangan pemilu, menyuarakan soal etik dan moralitas, menyuarakan soal penyimpangan dan lain sebagainya. Ada juga aras informasi yang konsolidasi, bertemu sesama elit, kemudian menawarkan power sharing, bahkan sampai ada kemudian ketua umum partai politik yang masuk dalam kabinet. Tapi juga ada aras informasi yang lain, rakyat-rakyat kecil yang di mana-mana antri beras, yang di mana-mana menyuarakan beban hidup yang kian berat karena sembako yang naik. Itu adalah suatu aras-aras informasi yang berbeda-beda, ya, itu yang kemudian terjadi. Ada yang rasanya memang ada yang tidak nyambung antara elit dan massa. Apa yang dipercakapkan elit berbeda dengan yang dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Jika dibandingkan dengan pemilu 2014 dan 2019, pemilu 2024 ini sebenarnya bisa disebut adem-adem saja. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan selain ribut di media, selain ribut di koran, selain ribut di talk show, apakah hak angket, curang, tidak curang, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat di pemilu 2014 dan 2019, ada yang saling klaim kemenangan, masa pendukung pasangan calon saling berhadapan-hadapan, dan kemudian terjadilah korban. Itulah peta latar belakang situasi kebangsaan sekarang. Nah, kembali kepada angket, itu adalah haknya DPR, bukan haknya calon presiden. Sehingga apakah calon presiden Ganjar Pranowo atau Mas Anies Baswedan atau siapapun juga bisa saja menyuarakan angket, tapi kemudian sangat tergantung kepada kekuatan-kekuatan politik di DPR, yaitu partai politik. Apakah partai politik akan mengajukan hak angket atau tidak mengajukan hak angket, itu adalah domain dari partai-partai politik. Hak angket itu secara teoretik bisa saja 25 anggota DPR lintas fraksi bisa mengajukan usulan hak angket. Katakanlah PDI Perjuangan bersama dengan Nasdem, 25 orang atau lebih dari itu bisa mengusulkan kepada DPR akan mengusulkan hak angket. Nah, apakah kemudian di DPR, di paripurna akan disetujui atau tidak adalah pertarungan yang lain. Paripurna DPR menuntut kehadiran setengah dari anggota DPR dan setengah dari yang datang itu harus menyetujui, ya, substansi dari hak angket itu sendiri. Jika disetujui, maka akan dibentuk panitia khusus angket untuk menyelidiki berbagai kisruh dalam pelaksanaan pemilu. Memang harus ada beberapa poin yang harus difokuskan. Yang pertama adalah masalah apa yang akan diangket. Apakah masalah kecurangan? Apakah masalah soal politisasi bansos? Apakah netralitas aparat? Apakah sirekap? Atau isu apa? Ini tentunya harus lebih difokuskan oleh partai politik yang akan mengusulkan hak angket itu. Yang kedua, siapa yang akan jadi target angket? Apakah Komisi Pemilihan Umum bersama dengan Bawaslu dan DKPP? Apakah pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, atau Kementerian Dalam Negeri, atau siapa yang akan disasar dan menjadi target angket? Yang ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah momentum. Kapan angket ini akan diluncurkan? Waktu ini menjadi penting, bahkan sangat penting, karena yang harus melakukan angket tentunya yang lebih valid adalah anggota DPR yang ada sekarang. Anggota DPR yang ada sekarang itu akan berakhir masa jabatannya 1 Oktober 2024. Setelah itu akan dilantik anggota DPR baru. Nah, momentumnya itu kapan? Apakah waktu itu cukup untuk menggolkan angket atau tidak? Itu yang menjadi pertimbangan penting.
Jika katakanlah PDIP bergabung dengan PKS, bergabung dengan Nasdem, bergabung dengan PKB, secara teoritik itu bisa saja kemudian menggolkan angket. Tapi yang juga menjadi sangat-sangat penting tadi dikatakan bahwa proses menuju itu tentunya tidak mudah karena memang selalu ada negosiasi politik di antara ketua umum partai politik. Karena politik Indonesia penuh dengan transaksi. Angket dimunculkan, bisa saja kemudian kasus-kasus hukum kemudian juga dimunculkan sebagai bagian dari negosiasi politik. Nah sayangnya kekisruan yang ada di media itu dibiarkan saja. Misalnya kisru soal Sirekap yang sering salah membaca data, itu dibiarkan saja tanpa ada klarifikasi sehingga orang makin lama makin mempertanyakan legitimasi dari pemilu itu sendiri. Sampai kemudian PDIP dan PKS berkirim surat kepada KPU untuk menghentikan saja Sirekap itu yang ternyata banyak ketidaksempurnaannya. Dugaan soal personalisasi bansos itu juga dipertanyakan banyak orang, tapi juga tidak diselesaikan secara benar, diselesaikan secara proporsional melalui mekanisme yang ada, sehingga itu dibiarkan hiruk pikuk yang mengganggu alam pikir politik di Indonesia. Sehingga banyak hal memang harus difokuskan dan dijelaskan duduk perkaranya. Itulah sebenarnya bisa angket bisa dikerjakan. Hanya untuk menuju ke sana tentunya tidak mudah. Apakah memang partai-partai itu serius mengajukan hak angket? Kalau serius, bagaimana koalisi atau konsolidasi pengusul angket segera dibuat, fokusnya dipastikan, targetnya dipastikan, agar tidak terjadi dugaan banyak orang ini hanya meningkatkan bargaining politik atau alat untuk tawar-menawar politik. Karena bisik-bisik di dalam dan di luar, banyak isu-isu hukum, tersandra hukum, itu akan bisa juga dimainkan menuju apakah angket bisa dijalankan. Angket memang salah satu jalan untuk mendelegitimasi atau mengurangi reputasi dari pemerintah penyelenggara pemilu bahwa memang pemilu yang ada sekarang tidak cukup meyakinkan karena banyak lubang-lubang yang ada. Nah, bagaimana selanjutnya memang sebaiknya kita tunggu saja, kita tonton saja bagaimana elit-elit politik itu kemudian bermanuver, bernegosiasi atau berkompromi untuk menggolkan angket. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menemukan apa yang salah sebetulnya dalam pelaksanaan pemilu 2024 pada satu sisi sehingga pemilu ke depan makin baik dan makin baik. Bila perlu menggunakan e-voting gitu, itu juga menjadi penting. Dan yang kedua adalah bagaimana antara elit dan massa itu punya keprihatinan yang sama. Ada yang sering terjadi adalah tidak nyambung, elit berbicara hal-hal yang memang sangat elitis, tapi rakyat kebanyakan sampai sekarang masih menghadapi kesulitan untuk mencari pekerjaan, kesulitan untuk mendapatkan beras murah, harus antri. Nah itulah fenomena-fenomena ironis. Sebaiknya sebagai warga negara ya kita tunggu saja, nonton saja apa yang terjadi pada elit, tetapi tetap sehat, tetap berpikir sehat, dan tetap tidak terganggu dengan berbagai statement-statement yang ada di media yang kadang-kadang juga tidak terverifikasi kebenarannya.